Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di materi manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini bagian dari materi kewirausahaan. Oke, baiklah. Untuk manajemen pemasaran ini kita akan membahas mengenai penetapan harga produk. Perlu diketahui bahwa harga produk ini ditetapkan oleh perusahaan atau penjual, seorang wirausahawan, untuk selanjutnya ada selisih. Jadi dari selisih ini diharapkan ada selisih lebih untuk diakui sebagai laba atau keuntungan, gitu ya. Oke, baiklah, ini mengenai definisi untuk pendahuluan. Apa itu harga? Harga merupakan komponen penting atas suatu produk. Jadi tidak ada produk yang dijual tanpa ditetapkan harganya dulu. Karena akan berpengaruh terhadap keuntungan produsen, si penjual. Jadi di sini kalau kita menentukan harga 100%, kalau untuk pembelian barang tersebut awalnya hanya 80%, berarti 20% itu merupakan keuntungan. Jadi keuntungan produsen ini ditentukan oleh harga. Harga juga menjadi pertimbangan konsumen untuk membeli. Kalau terlalu mahal, ya jelas si konsumen akan berpikir ulang untuk membeli suatu produk yang kita jual. Nah, ini ya perlu dipertimbangkan dalam menentukan harga. Ini menurut ahli, menurut Ciptono, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya, termasuk barang dan jasa lainnya. Jadi produk itu terdiri dari dua, ya, barang dan jasa, yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan. Jadi kalau seorang mahasiswa meneliti dalam bentuk skripsi, misalnya pengaruh harga terhadap laba perusahaan, itu udah jelas pengaruhnya. Saya kira ini nggak perlu diteliti lagi karena sudah jelas-jelas ada pengaruhnya. Karena ini direct, ya, langsung berpengaruh terhadap laba. Produk yang dijual ke pasaran, baik barang maupun jasa, harus sesuai dengan estimasi laba yang akan diterima oleh perusahaan. Dengan demikian perlu dipertimbangkan berapa penetapan harga suatu produk. Kita menjual suatu barang 100%, pembeliannya berapa, gitu ya. Pembeliannya misalnya tadi udah saya katakan bisa 60, bisa 80, itu tergantung. Kalau kita membeli suatu produk untuk dijual kembali, misalnya produk tersebut kita beli senilai 10.000 per unit. Kalau 100 unit berarti 1 juta. Berapa estimasi laba yang akan diperoleh? Misalnya per unitnya kita jual 11.000. Berarti ada keuntungan dari satu unitnya yaitu Rp1.000, ya. Jadi yang perlu dipertimbangkan, apakah si konsumen ada keinginan untuk membeli produk karena dengan harga yang telah kita tentukan. Kemudian apakah dari selisih lebih dengan nilai Rp1.000 tersebut betul-betul keuntungan yang diharapkan atau tidak. Nah, ini pertimbangan dalam menentukan harga, ya. Efisiensi biaya yang dikeluarkan selama kita menjual produk, selama kita menawarkan barang, tentu ada biaya seperti biaya pengiriman, biaya transportasi, biaya pulsa, dan lain sebagainya. Kemampuan daya beli masyarakat pun perlu disesuaikan. Perlu
analisis kemampuannya. Dan ini perlu disesuaikan dengan segmentasi pasar yang telah ditetapkan. Apakah ini kan di pasar ini ada beberapa elemen ya, ada masyarakat atau konsumen, ada juga pesaing, kompetitor. Kemudian tren yang terus berubah, harga produk, pesaing. Nah ini ya sama tadi juga ada di segmentasi pasar, harga produk pesaing yang sama atau hampir sama atau barang pengganti alternatif. Jadi yang produknya hampir sama atau sama, ini perlu dipertimbangkan. Pesaing menjual berapa, kita mau menjual berapa, apakah lebih murah, apakah sepadan, atau apakah kita lebih mahal. Kalau lebih mahal, tingkatkan kualitasnya gitu ya. Terus kalau lebih mahal bisa ditingkatkan dari segi pelayanannya juga. Kemudian perubahan harga bahan. Nah ini khusus perusahaan manufaktur. Jadi dalam perusahaan manufaktur ada ada biaya-biaya yang dikeluarkan dalam selama proses produksi ya, selama produksi. Seperti biaya tenaga kerja, biaya bahan, dan lain sebagainya. Ini bahan, misalnya dari kulit diubah menjadi sepatu. Untuk memproses dari kulit menjadi sepatu, itu tentu saja ada biaya-biaya selain harga bahan. Harga bahan ini di pasaran selalu berubah. Kalau lebih mahal, gimana caranya? Apakah kita mau menaikkan harga? Kalau menaikkan harga, berarti si konsumen itu akan berpikir ulang kalau kita menaikkan harga karena naiknya harga bahan. Tapi kalau dijual lebih mahal, kita pun untungnya hanya sedikit. Itu yang perlu dipertimbangkan. Kemudian kebijakan pemerintah ini jelas ada pengaruhnya ya terhadap penentuan harga. Seperti kita harus bayar pajak dan lain sebagainya. Oke. Tujuan penetapan harga. Produsen selaku penjual barang dalam menetapkan harga dapat mempunyai tujuan yang berbeda satu sama lain antar penjual maupun antar barang yang satu dengan barang lain. Berikut tujuan penetapan harga menurut para ahli. Ini menurut Mahfud, orientasi laba. Tujuannya kita ke keuntungan ya, ke profit. Mencapai target baru dan meningkatkan laba. Artinya ini kalau orientasi laba ini apakah akan meningkatkan volume penjualan atau akan menaikkan harga. Harga murah tapi tingkatkan volume penjualan. Itu bisa ke orientasi laba. Kemudian orientasi penjualan ini juga sama ya. Meningkatkan volume penjualan dan mempertahankan atau mengembangkan pangsa pasar. Ini ada ada perbedaan ya, ada perbedaan sebuah target atau orientasinya. Ada orientasi laba sering kita lihat misalnya di mal-mal atau di toko-toko besar, biasanya barang atau produknya sama yang ada di pasar tradisional, yang sama jenisnya, sama mereknya, biasanya di sini lebih mahal tapi jarang pembeli. Beda dengan yang orientasinya penjualan. Ini orientasinya untuk meningkatkan volume penjualan gitu. Ya. Dan ini untuk mempertahankan sebuah pangsa pasar atau dikembangkan pangsa pasar tersebut. Yang penting banyak pembeli, pelanggan, konsumen tersebut dipertahankan. Kalau yang ini untuk orientasinya laba, biasanya pengunjungnya sedikit tapi dipatok dengan harga yang lebih mahal atau relatif mahal dari pasar-pasar yang ada di tradisional. Kemudian tujuan penetapan harga menurut hari ini, penetapan harga untuk mencapai penghasilan atas investasi, ya. Penetapan harga untuk kestabilan harga, penetapan harga untuk mempertahankan atau meningkatkan bagiannya dalam pasar, penetapan harga untuk menghadapi atau mencegah persaingan, penetapan harga untuk memaksimalkan laba. Oke, masih banyak ini yang perlu dibahas, sekilas saja.
Ini beberapa pilihan menentukan harga produk. Jika harga produk dinaikkan, jelas ya ini pelanggan akan berkurang ya. Jika pelanggan berkurang karena melihat harga yang begitu mahal atau relatif mahal, kemungkinan laba pun akan berkurang gitu ya. Atau bisa juga bertambah karena harga yang mahal, apakah konsumen pun akan bertambah atau tidak. Jika harga diturunkan, pelanggan akan bertambah. Tapi estimasinya apakah keuntungan atau laba itu bertambah atau berkurang. Dalam penentuan harga, produsen harus memahami secara mendalam besaran sensitivitas konsumen. Jadi di sini ada perilaku konsumen, ya. Ini perilaku konsumen sangat peka terhadap harga. Jadi kalau menurut hukum dalam ilmu ekonomi, hukum penawaran dan hukum permintaan, apabila harga naik maka permintaan akan turun. Apabila harga turun maka permintaan akan naik. Begitu ya. Jadi perilaku produsen sangat sensitif terhadap laba. Elastisitas harga. Konsumen cenderung memberikan respon yang lebih besar atas setiap rencana kenaikan dibandingkan dengan kenyataan pada saat harga tersebut naik ya. Jadi bisa elastis. Konsumen akan lebih sensitif terhadap penurunan harga dibandingkan dengan kenaikan harga. Jadi kalau ada penurunan harga, cuci gudang, diskon besar-besaran, konsumen akan berbondong-bondong untuk mendatangi si produsen tersebut. Elastisitas konsumen akan berkurang ketika melakukan shopping dengan teman atau dipengaruhi oleh sales person. Jadi di sini kalau ada teman gengsi ya, belanja yang murahan, belanja sedikit, gengsi ada teman. Kemudian ini sales person, pelayanan dari si penjual, pelayanannya baik, terus bisa membujuk dan sebagainya, ini akan elastis perilaku konsumen itu. Dan ini tentu saja ditentukan juga oleh faktor kemampuan konsumen itu sendiri ya. Ekspektasi harga. Konsumen cenderung memiliki harapan bahwa harga tidak akan berubah, walaupun berubah, konsumen merata-ratakan tingkat kenaikannya. Dasar penetapan harga ada dua faktor, ya, yaitu internal dan eksternal. Ini menurut Mahfud. Internal meliputi tujuan pemasaran perusahaan itu sendiri. Jadi dari pemasaran ini apakah orientasinya laba atau penjualan. Kalau orientasi laba, silakan ya, harga bisa naik dan bagaimana perilaku konsumen. Kalau orientasi penjualan, harga bisa rendah dan kemungkinannya banyak yang akan beli. Kemudian strategi bauran pemasaran ini ya, berkaitan dengan 4P atau 7P seperti produk, terus promotion dan sebagainya. Kemudian biaya selama melakukan pemasaran, kemudian metode penetapan harganya bagaimana. Faktor eksternal meliputi sifat pasar itu sendiri ya. Sifat pasar dan permintaan. Ini sifat pasar biasanya kalau kita melihat harga-harga di pasar itu harga selalu berubah-ubah. Kemudian permintaan dari konsumen apakah naik atau turun. Kemudian persaingan. Dari persaingan ini sudah jelas ya bahwa si produsen akan memikirkan ulang si pesaing dengan produk yang sama ini apakah menetapkan harganya mahal atau murah. Jadi kita bisa menganalisis pesaing. Kemudian elemen lingkungan yang lain ini juga ada pengaruhnya, walaupun pengaruhnya tidak langsung ya. Dasar penetapan harga menurut Kotler dan Armstrong. Ini dasar penetapan harga ada internal, eksternal, sama. Ada dua faktor ya, eksternal dan internal. Ini jika digambarkan seperti ini. Pernyataan yang ini ya, sama ini menurut Mahfud, kemudian ini menurut Kotler dan Armstrong. Ini indikatornya sama.
Tahapan penetapan harga. Terdapat 6 tahapan penetapan harga. Memilih tujuan penetapan harganya, kemudian memperkirakan kurva permintaannya, naik atau turun, itu harus diperkirakan, harus diramalkan, ya, di forecasting, analisis pasarnya, perilaku konsumen bagaimana. Jadi yang perlu diperhatikan itu dua, ya, keinginan dan kebutuhan, need and want konsumen. Kemungkinan kuantitas yang akan dijualnya dengan masing-masing kemungkinan harga. Kemudian memperkirakan bagaimana biaya-biayanya yang berbeda-beda pada tingkat keluaran yang berbeda, pada tingkat akumulasi pengalaman produksi, dan untuk tawaran pasar yang terdiferensiasi. Kemudian mempelajari biaya, harga, dan tawaran pesaing. Ini perlu, ya, karena si produsen perlu mengenal betul pesaingnya selain mengenal konsumen. Jadi oleh produsen itu yang perlu dikenal betul adalah pesaing dan konsumen. Tuh, ya. Jadi jangan konsumen aja, pesaing pun harus dikenali betul bagaimana perilaku mereka. Kemudian yang kelima, memilih metode penetapan harga. Yang keenam, memilih atau menentukan harga akhir. Ini terdapat dalam akuntansi biaya. Jadi di sini kita tidak bahas akuntansi biaya, ya, hanya membahas mengenai manajemen pemasarannya dalam menentukan harga produk. Strategi penetapan harga ini termasuk dalam manajemen pemasaran. Strategi penetapan harga untuk memasuki sebuah pasar. Penetapan harga skimming pasar atau market skimming pricing terjadi bila suatu perusahaan menetapkan harga yang relatif tinggi untuk produk-produk barunya di atas harapan pasar sasaran pada umumnya. Kemudian penetapan harga penetrasi pasar. Ini tidak perlu dibahas karena terlalu banyak. Strategi diskon. Nah, ini, ya, diskon, harga, dan kelonggaran. Jadi ada dua, sebagaimana yang telah kita bahas dalam materi iklan dan promosi. Kalau iklan itu memberitahukan kepada umum, kepada publik tentang produk yang akan dijual. Tapi kalau promosi itu disampaikannya tidak terus-menerus, ya, karena promosi itu merupakan program sekali-kali. Diskon ini termasuk dalam kegiatan atau strategi marketing, yaitu promosi, diskon harga. Diskon jumlah, diskon dagang. Misalnya diskon jumlah adalah pengurangan yang diberikan kepada pembeli berdasarkan pembelian mereka. Diskon jumlah. Kemudian diskon dagang atau diskon fungsional adalah pengurangan pada harga dasar atau harga bandrol sebagai pembayaran kepada para pembeli yang melakukan pemasaran bagi penjual. Tentu saja di sini pun harus dipertimbangkan ada selisih atau tidak. Misalnya kita beli barang tersebut 10.000, dijual 11.000, terus ada yang nawar 10.500, itu masih wajar, ya. Itu masih wajar kalau ingin meningkatkan penjualan dan ingin meningkatkan jumlah konsumen. Diskon tunai mengacu pada suatu situasi ketika penjual memberi pembeli pengurangan pada jumlah neto atas pembayaran dalam periode waktu tertentu. Kelonggaran lain yang kadang-kadang digunakan adalah kelonggaran promosi dan pemberian diskon musiman. Ini termasuk promosi, ya. Strategi penetapan harga secara geografis. Strategi ini dikaitkan dengan masalah transportasi, ditentukan dengan jarak melalui udara atau laut. Berbeda dengan segmentasi pasar yang berada di daerah kita, ya. Misalnya si penjual ada di Bandung, kemudian konsumennya pun berada di Bandung. Itu harganya bisa relatif standar, tapi beda kalau pengiriman barangnya keluar Bandung. Misalnya
ke Bekasi, ke Jakarta, ke Garut, ke Tasikmalaya misalnya. Dan jika keluar Jawa itu akan bertambah lagi di pengiriman barangnya, biaya pengiriman barangnya. Begitu ya. Selanjutnya, penetration price merupakan strategi dengan menetapkan harga rendah pada awal produksi. Nah, ini biasanya banyak dilakukan oleh produsen. Untuk apa? Meraih pasar, ya, meraih pangsa pasar. Dirangkul dulu konsumen sebanyak mungkin biar bertambah, kemudian setelah si konsumen tersebut berada pada genggaman produsen, nah itu yang paling sulit mempertahankannya. Ya. Meraih konsumen sebanyak mungkin, meraih pangsa pasar, itu memang mudah. Dengan strategi ini misalnya ya, penetration price, menetapkan harga rendah pada awal produksi. Tapi ini hati-hati, si konsumen akan sensitif terhadap harga. Makanya kalau ingin dinaikkan itu perlu dipertimbangkan dan perlu dinaikkan dengan cara bertahap. Tidak harus disekaligus,kan karena si konsumen nanti akan pada pindah ke lain hati ya. Oke, begitu. Strategi ini mempunyai perspektif jangka panjang, di mana laba jangka pendek dikorbankan demi tercapainya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Jadi ketika menetapkan harga rendah di awal produksi, itu tujuannya untuk meraih konsumen sebanyak-banyaknya. Gitu. Nah, ini perlu dipertimbangkan mengenai mempertahankan konsumennya itu sebagai keunggulan kompetitif. Ada 4 bentuk harga yang menggunakan strategi penetration pricing, antara lain harga yang dikendalikan, restraint price, yaitu harga yang ditetapkan dengan tujuan mempertahankan tingkat harga tertentu selama periode inflasi. Di sini ya, inflasi itu kan ketika harga atau barang dalam keadaan mahal gitu. Kemudian elimination price, yaitu merupakan penetapan harga pada tingkat tertentu yang dapat menyebabkan pesaing-pesaing tertentu, terutama yang kecil, keluar dari persaingan. Mereka tidak akan mampu ya, yang kecil-kecil ini. Nah, ini promosi harga atau promotion price, yaitu harga yang ditetapkan rendah dengan kualitas sama, dengan tujuan untuk mempromosikan produk tertentu. Di segmentasi pasar kita misalnya terdapat beberapa pesaing yang produknya sama, gitu ya, kualitasnya pun sama, rendahkan harga yang kita jual produk tersebut. Misalnya mereka dalam barang yang sama atau produk yang sama menjual 100.000 per unit, kita 95.000, otomatis konsumen akan sensitif ya, perilaku mereka memang demikian. Selanjutnya, keep out price, yaitu penetapan harga tertentu sehingga dapat mencegah para pesaing memasuki pasar. Gitu. Dalam menetapkan harga, produsen dapat menetapkan harga dengan beberapa alternatif seperti di bawah ini. Ini menurut Zeitab dan Bittner. Penetapan harga berdasarkan biaya atau cost based pricing, di mana harga ditentukan berdasarkan jumlah biaya persatuan produk yang keluar ditambah dengan keuntungan yang diharapkan gitu. Jadi setiap produk itu biayanya berapa, kemudian produk tersebut kita beli berapa unit maksudnya. Penetapan harga berdasarkan biaya terdiri dari 3 pendekatan. Ada penetapan harga biaya plus atau cost plus pricing method, kemudian penetapan harga markup, dan penetapan harga break even. Penetapan harga biaya plus ini ada biaya-biaya tambahan. Untuk penetapan harga markup ini harganya dinaikkan.
Untuk penetapan harga break even ini titik impasnya kapan gitu ya. Jadi kalau kita beli produk dimurahkan dulu, apakah kembali modal dulu atau tidak. Jadi itu ada di titik impas. Nanti selisihnya dihitung. Penetapan harga berdasarkan harga kompetitor, yaitu dengan menggunakan harga kompetitor sebagai referensi. Jadi kita harus mengenal pesaing. Ya. Pesaing menetapkan harganya berapa. Di mana dalam pelaksanaannya lebih cocok untuk produk yang standar dengan kondisi pasar oligopoli. Ini dibahas dalam pengantar ilmu ekonomi. Pendekatan harga berdasarkan permintaan, yaitu proses penetapan harga yang didasari persepsi konsumen terhadap value yang diterima atau price value. Sensitivitas harga dan perceived quality. Pada saat konsumen melakukan evaluasi dan penilaian terhadap harga dari suatu produk, sangat dipengaruhi oleh perilaku dari konsumen itu sendiri. Nah, ini ya, perilaku konsumen yang paling mempengaruhi. Terutama konsumen merasakan kualitas produk, apalagi dengan harga yang relatif terjangkau. Perlu dipertimbangkan oleh para produsen untuk perilaku konsumen ini. Yang pertama, produk yang berkualitas dan harga yang terjangkau. Gitu ya. Jadi kalau dalam strategi pemasaran yang baik, yang tepat adalah kualitas barang atau kualitas produk atau kualitas pelayanan dari jasa yang dijual itu dipertahankan ya, kualitasnya dipertahankan. Tapi di samping kita mempertahankan kualitas produk tersebut, harganya relatif terjangkau. Lihat dulu kemampuan masyarakat. Apakah masyarakatnya menengah ke atas atau menengah ke bawah. Kalau menengah ke bawah, seimbangkan atau kondisikan dengan keadaan atau kemampuan daya beli mereka. Beda dengan masyarakat perkotaan yang masuk dalam kategori menengah ke atas. Mereka pasti mampu beli berapapun. Oke, ini kesimpulannya. Strategi penetapan harga ditentukan oleh keputusan manajemen tentang bauran produk, kualitas produk, dan merek produk. Strategi distribusi juga mempengaruhi pilihan mengenai bagaimana harga akan berhasil di dalam kombinasi strategi periklanan dengan armada penjualan. Strategi penetapan harga mempengaruhi keputusan elemen bauran pemasaran lainnya, karena harga itu sendiri merupakan salah satu elemen bauran pemasaran, marketing mix ya. Di antara yang 4P itu kan ada price. Selain produk, promotion, people, itu ada price. Produk yang dijual berkualitas atau tidak, disukai oleh masyarakat atau tidak, dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen atau tidak dari produk tersebut. Itu adalah bauran pemasaran. Ketika produk tersebut betul-betul diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumen, maka seimbangkan lagi dengan kemampuan konsumen itu sendiri, yaitu harga. Promotion. Nah, ini promotion bauran pemasaran juga, kasih promosi yang menarik. Ya, people, mereka para konsumen. Pertama, ya people yang pertama berarti mereka para konsumen. Apakah konsumen ini segmentasi pasarnya tepat tidak? Kemudian people yang kedua adalah orang-orang yang masuk dalam ruang lingkup pemasaran, yaitu petugas penjual atau personal selling ya. Misalnya kita menerjunkan beberapa penjual sales untuk mempromosikan atau menawarkan produk-produk kepada konsumen. Mereka melayaninya dengan baik atau tidak, itu sangat mempengaruhi terhadap kepuasan pelanggan. Begitu ya untuk materi
kali ini mengenai manajemen pemasaran, yaitu strategi penetapan harga produk. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.